Ya pemirsa, Syahganda Nainggolan aktivitas era 80-an yang pernah juga terhimpit oleh jeruji besi, kini lantang bersuara demi negeri. Kita ingin lihat bagaimana kemudian pandangan beliau mengenai ekspresi, demokrasi dan juga hal yang terjadi beberapa waktu terakhir yang mungkin dirasa oleh sebagian pihak mencekam. Tapi sudah hadir bersama dengan kami saat ini ada Bang Syahganda Nainggolan. Halo Bang, selamat malam. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, yang penting sehat. Alhamdulillah sehat. Tapi nampaknya negeri kita lagi sehat nggak sih Bang? Ya, maksudnya secara relatif ya. Semua kan harus diukur. Kalau kamu lagi lihat ban jalan tuh treadmill, ya kan, dia kan nggak relatif. Makin kencang, makin kencang. Sekarang saya lihat kan makin bagus. Ya kan, di era Prabowo, jadi relatif makin bagus. Gitu. Oke, tapi dengan beberapa aksi massa yang terjadi beberapa waktu lalu Bang, bahkan banyak orang yang kemudian rasanya kok negeri ini gini banget ya, gitu. Sampai sedih kami melihat Bang, terlebih lagi aksi-aksi massa yang kemudian justru bergeser menjadi aksi anarkistis, penjarahan, perusakan fasilitas umum dan lain-lain. Kok ya masih terjadi di era saat ini? Ya karena justru inilah hasil daripada carry over masa lalu kan nggak mungkin presiden baru bekerja beberapa bulan udah ada demo Indonesia gelap tidak puas ya kan bulan Maret itu kan Februari Maret kemudian demo lagi demo. Kenapa ya memang apa yang dilakukan oleh presiden kita ini kan yang sekarang ini kan adalah melakukan recovery dari era masa lalu yang memang membawa kita tuh kepada keterpurukan yang dahsyat gitu loh ya kan itu. Ya text time lah, kalau text time ya pasti ada gejolak, nggak mungkin ini. Yang kedua ya juga Prabowo kan harus merestore order kan, bagaimana supaya negara itu berfungsi untuk kepentingan rakyat. Kan ini selama 10 tahun lalu kan kita lihat dari kasus-kasus Menteri Agama ini mungkin mau ditangkap sebentar lagi, kemarin Menteri Pendidikan, Menteri Agama lalu maksudnya yang Yakult ya kan, kemudian Nadiem Makarim kemudian udah ditangkap ya, kemudian banyak lagi yang bawaan yang masa lalu yang suasananya itu negara nggak berfungsi karena negara kalah sama mafia, sama koruptor dan lain-lain. Jadi sekarang ini mau direstorasi sama presiden untuk membuat adanya order. Nah ini kan tidak gampang, orang-orang kan pasti banyak yang kecewa dengan presiden, baik yang dia terganggu kepentingan bisnisnya maupun orang-orang yang tadi terlalu lama menunggu adanya satu harapan baru gitu loh. Sebentar Bang, ini harus dijelaskan terlebih dahulu, ini harus clear nih. Maksud Anda aksi massa beberapa waktu terakhir terutama yang sempat tinggi ya pada saat tanggal 25 hingga 29 itu adalah aksi massa yang ditunggangi oleh sekelompok oligarki begitu? Enggak, kalau itu mahasiswa loh Bang, itu ada dua, ya kan? Ada dua. Jadi yang dari mulai Indonesia Gelap. Februari ya? Ya, Indonesia Gelap itu, kemudian Indonesia Cemas. Ya, ketua BEM-nya itu kan masih ketemu saya, ketua BEM IPB yang mimpin aksi Indonesia Cemas masih ketemu sama saya. Itu kan yang originalnya. Ya kan, jadi aksi-aksi yang dalam riset saya kan melakukan riset tentang Indonesia Gelap. Ya, itu kemarahan kaum muda khususnya terhadap situasi ini memang original. Karena apa? Karena dia merasa Indonesia masih gelap. Belum ada perbaikan lapangan kerja, korupsi dan institusi negara yang berpihak pada rakyat. Itu masih sampai kemarin karena apa? Tiba-tiba ada isu flexing pejabat negara dalam hal ini DPR kemarin versus rakyat yang memang sedang mengalami penderitaan. Ada kesenjangan. Nah kesenjangan itu dalam pengorganisasian dunia medsos digital sekarang yang begitu cepat itu bisa langsung difokuskan. Ini musuh kita DPR, maka orang kemudian bergerak semua ke DPR. Nah, tapi kan karena organisasi yang tanggal 25 itu tidak ada pemimpinnya, tidak ada gerakan yang terstruktur, maksudnya itu ada BEM SI misalkan atau serikat ini atau apa, enggak ada. Dia jadi liar kan gitu. Nah, itu potensi ditunggangi pasti ada setiap organisasi yang tidak jelas organisasinya. Oke, jadi maksud Bang Syahganda beberapa waktu terakhir dengan beberapa kali aksi demo yang berlangsung begitu ya, itu harus dibedakan. Memang ada aksi massa yang menyuarakan aspirasi mereka secara organik begitu ya, tanpa ada yang ditunggangi dan memang tapi ada juga sekelompok orang yang memanfaatkan itu, menunggangi aksi-aksi tersebut. Ya pasti ada. Pasti ada kalau lihat skala aksinya yang begitu penjarahan ya, kemudian kekerasan apa segala itu pasti ada. Ya kan kalau organisasi damai itu ya dari awal dirancang damai
dia pasti pengorganisasiannya terbuka. Ya kan, jadi nama lembaganya ya itu terbuka, semuanya terbuka. Jadi penanggung jawabnya ada, tuntutannya ada. Nah, kalau tuntutan ada itu dia negosiasi kan antara pimpinan aksi yang bertemu Mahasiswa dengan. jelas. Iya, maksudnya jelas. Ya buruh juga dulu zaman saya sama Jumhur kalau demo di zaman Pak Jokowi masih presiden, kita berkali-kali demo dengan isu aksi sejuta buruh. Kita jelas kita dudukin Jakarta sampai jam 12 malam, ya kan, kita minta tuntutan. Nah, berapa tuntutan itu dinegosiasikan antara pihak kita dengan pihak pemerintah. Jadi setiap organisasi aksi itu ada organnya lengkap, itu kita bisa percaya 100%. Kalau yang kemarin kan diorganisasikan oleh medsos. Jadi kita wajar dong bahwa itu ada penunggangan. Bukan kita nyalahkan aksinya, aksi ya tetap aksi. Itu kan hak warga negara. Ya, dilindungi oleh undang-undang. Undang-undang, tapi bahwa ada penunggangan sampai penjarahan, ya kan, kemudian kekerasan di mana-mana, itu kan pasti ada penunggangan dong. Oke, ini memang kemudian harus diinvestigasi lebih lanjut. Tapi kalau Anda sudah berkata, artinya Anda juga punya analisa sendiri. Ada bukti-bukti yang mungkin Anda miliki. Siapa Bang yang menunggangi, Bang? Ya, saya nggak tahu, tapi kan saya tanggal 16 ya Agustus ya, 8 hari sebelum tanggal 25 itu 7 hari ya. 16 berarti 9 hari sebelum tanggal 25 kan saya ditelepon oleh seorang bintang 2, Mayor Jenderal intelijen kan. Untuk? Ya, dia bilang, "Bang, tolong Bang, nih kemungkinan ini akhir bulan nih potensi instabilitas. Tolong Abang dan Jumhur bantu kita," ya kan. Nah, Untuk tidak turun maksudnya? iya, untuk tidak turun masanya, ya kan, untuk tidak memperkeruh situasi kan, karena kan yang diketahui selama ini menguasai Jakarta kan, kalau nggak Jumhur kan Habib Rizik kan, di masa lalu gitu loh, ya kan, karena masa mereka terstruktur. Jumhur ini kalau nurin orang kan bisa ratusan ribu sampai 1 juta, karena dia ketua organisasi buruh terbesar di Indonesia kan. Nah, makanya Jumhur kemudian melakukan satu rilis, ya bukan satu, berkali-kali rilis untuk tidak mengikuti demo-demo sepanjang tanggal 25 sampai tanggal 4 September. Itu bisa dilihat di Google, ya kan. Itu kan hasil diskusi saya dengan Jumhur, karena kita memang tahu ada laporan dari intelijen bahwa ini ada potensi instabilitas. Oke, artinya sebenarnya Badan Intelijen kita tahu dong akan terjadi aksi seperti ini. Tapi mengapa bahasanya kebobolan, Bang? Ya, kalau kebobolan itu kan bukan persoalan intelijen. Kalau intelijen itu kan mengetahui Sebelum, kan. ya. Artinya Harusnya bisa dimitigasi dong, Bang. Ya, mitigasi itu kan nanti pertarungan di lapangan kan. Yang tadilah pertarungan di lapangan itu apakah negara ini cukup kuat nggak untuk melindungi rakyatnya, dalam hal ini kebebasan berekspresi dan berdemonstrasi. Kalau nggak cukup kuat ya ada bobol juga. Tapi saya pikir kan waktu tanggal 3 September Presiden berani meninggalkan Indonesia temu dengan pemimpin dunia di Tianjin ya, Shanghai Organization Meeting itu. Ya kan, itu kan artinya dia cepat juga dia mengkontrol itu kan, walaupun ada korban yang kita begitu sedih ya, saudara Afan meninggal, 9 orang lain termasuk mahasiswa UNES, mahasiswa 10 Astikom, 10 ya, mahasiswanya berapa gitu di antara itu, pelajar di Tangerang ya, kita sedih sekali gitu, artinya ada kebobolan. Tapi saya pikir ya itulah risiko dari sebuah pertarungan di dalam negara gitu loh. Oke, tapi kalau kita lihat, Bang, karena banyak sekali kemudian masyarakat kita yang kecewa luar biasa begitu ya dengan apa yang kemudian dilakukan oleh elit kita, kemudian juga para anggota DPR dengan gaya hidup yang nampaknya jomplang sekali dengan kondisi rakyat saat ini begitu ya. Pernyataan Presiden Prabowo itu sangat dinanti untuk kemudian bisa menjawab berbagai tuntutan mereka, termasuk juga menjawab kesenjangan itu gitu. Dan sejauh ini masih tetap dinantikan oleh rakyat. Perlu tidak sih kemudian Pak Prabowo begitu ya, Presiden kita kemudian kembali menyuarakan apa yang sebenarnya menjawab ya tuntutan-tuntutan dari rakyat saat ini secara gamblang begitu. Iya kan, kita yang paling penting kan Presiden sudah memerintahkan jajarannya untuk merespon kan. Nah, yang paling penting saran kita kan merespon itu kan harus berbasis research. Ya, saya ini kan membaca 2 research. Satu dari Monash University, data yang dipimpin risetnya itu oleh Associate Professor Dery, yang orang-orang Indonesia juga, tapi yang ada di Monash University itu bagus sekali ya. Risetnya itu tentang kemarahan publik ya, tentang toksisifikasi, kemudian tentang polarisasi. Itu bagus dia menjelaskannya. Kapan rakyat mulai marah, kapan rakyat nggak marah. Jadi tanggal 25 itu rakyat tidak marah, yang tanggal 25. Ya kan, dia kecewa, pengharapan kepada Presiden
pengharapan kepada elit-elit kan gitu. Tapi 28 mereka marah karena apa? Karena ada yang meninggal ojol ini itu kemudian sampai ada orang di mana di staf perempuan di apa di Larasati apa yang di ASEAN itu ya dia menunjukkan kemarahannya pada polisi. Ya kan dia bilang bakar aja nih kantor polisi. Ya kan semua orang marah sama polisi memang waktu itu. Jadi salah nggak kemarahan itu, Bang? nah itu harus ditanyakan kepada psikolog ya. Nanti kan di pengadilan kan didatangkan dong psikolog. Apakah reaksinya spontan atau dia penghasut dari awal. Kalau dia kan kalau misalkan penghasut dari awal berarti kan kita lihat jejaknya. Jejak digital dia tanggal berapa. Kalau dia tanggal 28 ke atas berarti dia marah karena merespon terlindasnya Afan ini. Ya semua orang marah. Semua ojol juga malah menyerang kantor polisi gitu. Jadi kita harus lihat Monash University di lembaga saya juga di big data lembaga saya juga melihat itu bahwa ada tuntutan-tuntutan yang sifatnya antisipasi ya minta presiden untuk ya melakukan perubahan-perubahan sosial kesempatan kerja yang lebih cepat diciptakan karena kan persoalannya dari mulai Indonesia gelap ini kan adalah kesempatan kerja. Yang PHK kedua besar-besaran. Iya, yang kedua soal korupsi. Nah korupsi ini kan semakin dibuka oleh presiden, semakin kayak air bah kan. Bayangin aja korupsi kita ini masa ada orang tokoh yang diidolakan anak muda dari dulu, Nadiem Makarim misalkan tiba-tiba sekarang jadi tersangka korupsi 10 triliun kasus laptop itu. Dan itu pasti menjalar kemana-mana, kalau 10 triliun pasti ada pejabat lain yang dapat. Nah ini kan dibongkar oleh presiden kita maka akan menggelinding gitu loh. Nah ini problem pokok di dalam situasi sekarang. Nah itu yang harus dilihat dari sisi pengharapan pada presiden. Jadi tadi lapangan kerja, kemudian anti korupsinya mesti dijelaskan. Yang ketiga untuk kasus institusi publik ini birokrasinya harus melayani. Sampai sekarang riset kita belum melayani. Masih ada pola-pola lama, mempersulit dengan birokrasi dan lain-lain. Nah yang kedua, yang institusi yang diminta oleh 17+8, ya gerakan-gerakan itu, yang mana yang memang harus direspon. Nah misalkan tindakan apakah polisi perlu represif menangkap Delpredo, menangkap lain-lain. Nah ini menarik juga Bang, ini juga banyak ditanyakan oleh masyarakat kan. Sebari begini ya, oke kita juga tahu bersama hari ini kan juga merupakan tenggat waktu pemenuhan dari tuntutan 17+8 itu ya. Nah apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah untuk bisa menjawab ya rasa haus masyarakat terhadap ya apa yang terjadi saat ini Bang? Sesaat lagi kita dijawabnya ya. Usai jeda, kami akan kembali untuk Anda. Ya pemirsa Anda kembali di One Hour masih setia juga bersama kami di sini ada Bang Syahgan dan Nainggolan. Bang, hari ini Bang, hari Jumat tanggal 5 September. Maulid Nabi. Maulid Nabi betul. Allahu Akbar. Dan juga tepat jatuhnya waktu pemenuhan tuntutan 17+8. Kita tahu bersama itu ya Bang ya. Dan progresnya hingga saat ini publik juga masih menanyakan, paling tidak sudah ada 13 yang kemudian dipenuhi oleh masyarakat. Kemudian publik mempertanyakan mana sisanya, termasuk juga kemudian tindakan kekerasan kepada aparat, kemudian juga sanksi kepada aparat dan juga beberapa poin-poin lainnya. Kalau Anda melihatnya seperti apa? Ya pertama 17+8 ini kan kita apresiasi dulu karena mereka pintar merumuskan dari semua keresahan ini dirumuskan menjadi sistematis kan gitu ya 17+8. Nah yang di poin itu kan ada 3 kelompok. 1 tuntutan kepada presiden, 2 tuntutan kepada DPR, 3 tuntutan kepada polisi dan TNI kan gitu. Nah kepada presiden dia minta adanya tim independen pencari fakta. Itu memang kita tunggu Pak Presiden untuk membentuk itu. Karena saya juga lembaga saya, Great Institute, sudah mengeluarkan rilis itu kan. Bahwa kita butuh untuk menangkap kakapnya ini. Bukan menangkap Delpredo, bukan menangkap yang lain-lain, itu boleh aja. Tapi ini kan rakyat-rakyat kecil ini kan bukan penunggang. Ya seperti orang pekerja di ASEAN tiba-tiba dipecat. Saya sih kalau dia mau jadi klien saya sebagai serikat buruh, saya mau bela itu, perempuan itu nggak boleh dipecat begitu aja. Iya Laras itu gitu kan. Karena apa? Karena kita mesti tangkap tadi betul nggak tuduhan orang kepada konglomerat-konglomerat hitam yang benci sama Prabowo. Karena Pak Prabowo kan bilang makar dan terorisme. Itu ya Bang? Itu berat itu. Nah jangan sampai scapegoat kambing hitam. 2020 saya di penjara. Ya, gara-gara tuduhan makar.
Ya kan, waktu saya koalisi aksi menyelamatkan Indonesia, dianggap bertanggung jawab terhadap pembakaran demonstrasi anti undang-undang Omnibus Law. 10 bulan ya Bang? 10 bulan saya di penjara. Buat saya oke lah, make sense. Karena apa? Karena sudah ada Jenderal Gatot Nurmantio, Jenderal Yayat Sudrajat, Jenderal Sunarko. Banyak jenderalnya, orang pikir wah ini pasti ada kemampuan gerakan. Walaupun kita sama sekali nggak ada melakukan itu. Kita cuma gerakan-gerakan kritik kan. Tapi yang sekarang siapa yang mau dituduh makar ini? Karena apa? Karena pola pembuatan pembakaran halte itu sama dengan 2020. Maka Presiden harus menanya kepada Kapolri atau meminta institusi yang tadi yang diminta oleh 17+8 yang independen memeriksa. Kok polanya sama 2020, 5 tahun lalu. Itu dia. Nah, makanya itu saya sepakat dengan 17+8 ya. Mudah-mudahan Presiden 1-2 hari ini bisa merespon kapan dia itu memenuhi itu. Tapi selebihnya Presiden menurut saya harus kita apresiasi bahwa dia itu bisa melakukan order penertiban kembali negara ini. Karena publik Ya kan? juga kemudian menantikan Bang, apa yang dimaksud oleh Presiden Prabowo sampai menyampaikan pada saat di Istana hari Minggu itu ya, bahwa ini justru sudah mengarah kepada tindakan makar dan juga terorisme. Makar yang seperti apa, terorisme seperti apa, siapa dalangnya itu loh Bang. Publik ingin ini kemudian dijelaskan secara langsung, secara gamblang oleh Presiden Prabowo. Ya, saya setuju. Saya setuju itu mungkin itu satu catatan ya buat Prabowo. Tapi yang saya bilang tadi ya, apakah Presiden ini dan yang lain yang dituntut itu, dia itu alergi nggak terhadap tuntutan? Kan itu dulu. Tapi kan? Anda melihat nggak, ini mengarah ke sana nggak Bang? Enggak alergi. Mereka terbuka. Presiden mengundang mahasiswa. Ya kan, malam ini kalau nggak salah atau kemarin malam mengundang mahasiswa. Mengundang 16 ormas-ormas Islam yang sokol dulu sangat militan. Baktiar Nasir, ya kan, apa semacam-macam. Kemudian ada Partai lagi politik. Partai politik, ya kan. Jadi dia tuh berdialog, buruh-buruh apa segala. Nah, jadi mereka merespon. Itu dulu, dalam teori dialog, jangan represif dulu, tapi dialog dulu. Ya, itu yang Kayak beda Bang kalau kita di lapangan Bang. Enggak, tapi yang presidennya nih, ini kan tadi kan ada 4 kan presiden, terus DPR, kan gitu yang kedua. DPR ini juga kan merespon. Tadi sebelum saya masuk sini kan ditayangkan Pak Profesor Dasko mengucapkan permohonan maaf kepada publik atas kelemahan institusi dia, DPR itu. Kan bagus dong, ada orang minta maaf. Kemudian saya lihat juga Pak Dasko kemarin sudah terima tokoh-tokoh mahasiswa se-Indonesia untuk berdialog. Jadi badan aspirasi DPR itu digalakkan sekarang. Ya kan gitu. Kemudian dilakukan tindakan nih, pemecatan kan. Ya katanya. Penonaktifan. Iya, tapi kan beda loh Bang itu maknanya Bang. Tapi kan kemudian ada gaji nggak diberikan. Ya kan hari ini Kan masih menunggu dulu hasil oke, dari tapi ya. artinya kan cukup keras kan. Cukup keras dinonaktifkan. Ya kan bahkan itu kalau Pak Bahlil bilang Adis Kadir yang dari Golkar tidak terima gaji, dia bilang. Misalnya seperti itu, ya kan. Kita lihat aja dong, kita kan praduga tidak bersalah dulu, artinya mereka ini mau berubah. Sudah merespon. Merespon mau berubah, ya enggak? Itu dulu kan. Nah bagaimana dia tuntutan 17.8, minta supaya ada aspirasi ditampung dengan sistematis dan terukur. Ada kan di poinnya itu 17, ini yang jangka pendek tadi kan, dia kan dilakukan itu sama dia. Jadi banyak poin-poin yang sudah dilakukan. Nah polisi misalkan, nah polisi ini, dia minta itu polisi menghukum, reformasi. Nah reformasi di polisi ini, memang tuntutan orang banyak, 200 LSM itu menuntut Kapolri diganti misalkan seperti itu. Karena pola kekerasannya sama dengan masa di era Jokowi kan, era sebelumnya itu. Nah tapi kan sebelum isu polisi Kapolri diganti, kan saya melihat ada pergantian-pergantian yang cukup bagus. Ya misalkan wakil Kapolri diganti dengan orang yang profesor, doktor, ahli disertasinya aja tentang reforma agraria, Pak Dedi itu. Saya tahu dari pembimbing dia. Kemudian Pak Asep ini kan orang baik nih yang Kapolda, ya kan. Kemudian Kabar Eskrim juga orang baik. Jadi mungkin satu-satu sebelum pergantian Kapolri, karena pergantian Kapolri kan mungkin mesti ada timing kan. Timingnya mungkin kalau ada reshuffle nanti Kapolrinya jadi menteri seperti zaman Pak Tito. Bisa jadi seperti itu. Who knows? Nggak tahu, maksud saya itu artinya itu yang penting kan pertanyaan jangka pendeknya. Dihukum nggak orang yang bertanggung jawab terhadap kasus aparat kekerasan ini? Misalkan kasus kematian Afwan. Kan dihukum, dipecat, Kompol. Itu kan tinggi juga, perwira kan, Kompol. Orang nggak puas, oke. Tapi kita tunggu
pencarian data, fakta sebenarnya. Kemarin kita lihat Kepala Badan Intelijen Nasional datang ke Presiden, ya kan ditanya oleh wartawan, Bapak mau ngapain ketemu Presiden? Saya mau melaporkan yang paling penting, dia bilang. Ya kan, kita tunggu dong, ya kan apa yang paling penting? Jangan-jangan memang harus dibuat tim investigasi, karena saya tahu BIN itu, ya dia tahu ini dari lama, ya bahwa ada potensi instabilitas ini, setahu saya ya tentang mereka. Instabilitas itu kalau kita jelaskan secara harfiah cukup mencekam loh Bang. Instabilitas negara. Pasti. Ini cukup serius. Artinya, oke, Anda aktivis tahun 80, Iya. kita tahu betul kiprah Anda seperti apa begitu. Apakah Anda melihat bahwa aksi massa yang berlangsung yang awalnya memang kalau kita lihat para mahasiswa, para buruh dan juga ojol yang kemudian turun langsung menyampaikan aspirasinya, ini kemudian ada sekelompok yang udah bergeser menjadi tindakan anarkis. Anda tahu betul siapa dalangnya, memang ada yang menunggangi untuk kepentingan elit. Kalau itu kan kita taunya post factum ya. Misalkan zaman saya kan pertarungan antara Pak Rudini, Menteri Dalam Negeri dengan LB Murdani, ya kan Menteri Pertahanan, pertarungan di seputar Presiden. Zamannya Hariman Siregar tahun 74, pertarungan antara Jenderal Sumitro lawan kelompok Sudomo dan kelompok Ali Murtopo. Jadi selalu ada begitu. Nah, di sini kan di dalam tubuh kekuasaan ini kan ada 3 sentrum, ya kan? Sentrum yang kelompok Jokowi, ya yang masih menguasai sebagian mungkin setengah dari kekuasaan di dalam tubuh rejim sekarang. Kabinet. Ya kan, yang ada juga rejim yang di Gerindra yang nanti mungkin akan bertarung siapa suksesor setelah Prabowo. Kan kira-kira gitu. Jadi kalau kita lihat ada 3 faksi pasti ada pertarungan kan gitu. Nah, bercampurlah aduk ini semua kan. Nah, siapa yang menunggangi ini kita nggak tahu karena ini nanti pasti akan terkait dengan isu-isu tadi. Ya, ada nama-nama koruptor kayak Reja Khalid, kemudian Soros yang pernah menghancurkan Indonesia, George Soros. Kan ini muncul di masyarakat. Nah, tugas kita tim independen ini adalah melacak itu kalau dibuat tim independennya. Kalau nggak ada tim independennya nggak ngelacak. Nah, Bagaimana ngelacak Reja Khalid? Dia ada di Malaysia. Nah itu dia Bang, Ya kan? artinya sebenarnya kalau dari pernyataan Anda tadi, kalau Anda kan mengarahnya ini nampaknya bukan asing begitu. Tapi yang beredar kan pemerintah selalu ini asing. Mana yang benar Bang? Bukan pemerintah, ini presiden kan. Saya kalau cuman orang ngomong pemerintah itu kabur. Presiden Republik Indonesia sudah mengatakan potensi makar dan adanya unsur terorisme. Ya nggak? Itu presiden yang ngomong. Iya, Pak Itu kan Prabowo. udah tinggi banget dong. Masa Ini dia bermain salah? siapa? Asing atau bukan? Loh, ini presiden itu kan mengatakan itu. Nah kan kemudian muncul spekulasi. Ya kan, spekulasi misalkan ada yang mengatasnamakan Sputnik.com itu, ya kan mengatakan ini George Soros. Ya nggak? Ya kan? Nah kemudian ada koran-koran lokal kita yang mengatakan ini Reja Khalid. Kan bisa di-googling semua. Nah ini kita selidikin aja. Kan nggak mungkin itu, misalkan zaman sekarang kan zaman canggih. Ya misalkan kemarin isunya Komdigi take down TikTok karena TikTok tuh ternyata dibuat jadi sarana penyaluran donasi-donasi untuk perjuangan kan gitu. Betul. Ada metode baru pura-pura kirim bunga asal live, rupanya setiap demo-demo live itu mereka dapat uang dari TikTok itu. Cukup besar bahkan. Iya kan, terus ojol, bagaimana dari Malaysia dari mana-mana jadi langganan Gojek untuk beli makanan dan lain-lain. Tapi untuk transfer uang kan kira-kira gitu. Zaman dulu orang masih bagi-bagi duit pinggir jalan, kemarin nggak ada lagi. Orang udah bergerak, udah melalui sistem yang sangat sistematis dunia modern. Jadi wajar aja ada kekuatan besar ya yang dibilang Pak Prabowo mengarah makar, dan Pak Prabowo berkali-kali mengatakan mafia-mafia itu pasti menunggangi, kata Pak Prabowo. Ya, dan mafia itu siapa? Kalau kata Pak Prabowo kan ada 4-5 jenis mafia. Mafia beras, mafia minyak, migas, mafia tambang ilegal, mafia sawit-sawit, hutan. Jadi ini harus diselidiki. Apakah seorang Kapolri dan Panglima TNI itu kita percaya untuk memimpin penyelidikan, atau tim gabungan dengan kelompok-kelompok independen, misalkan 10 profesor dari perguruan tinggi dilibatkan dalam menyelidiki ini sekarang. Nah kalau saya mengusulkan adanya pelibatan yang cukup besar dari kalangan universitas, supaya ketahuan. Aparat kita nggak mampu Bang? Menurut saya bukan nggak mampu, takut bias kan, dia melindungi kepentingan tuannya. Tapi kalau ada... Kalau kita kan tuannya Pak Prabowo saat ini bukan, maksudnya dia misalkan aparat nih, saya pangkatnya mayor, ya kan, atau pangkat saya kompol, ya saya kan pasti takut minta arahan atasan saya, ya kan. Tapi kalau misalkan banyak beberapa doktor, profesor yang ahli-ahli hukum, ahli sosial, ahli antropologi apa segala, dia bisa menyelidiki. Ini siapa dalangnya gitu loh. Oke, kalau begitu bisa disimpulkan begini tidak Bang? Bahwa ini mungkin
aksi massa yang ditunggangi tersebut ya, penunggangnya itu adalah memang orang-orang yang kemudian kecewa, tidak puas dengan perlakuan Presiden Prabowo yang memang memberantas segala mafia, dan juga memberantas orang-orang yang mungkin dirinya merasa tidak berada di jalurnya begitu. Nah, kalau yang massa rakyat, kan ada dua. Massa rakyat itu yang disebut kontra revolusi. Ya, ada teorinya nih. Ada yang revolusioner. Yang revolusioner yang terbimbing. Ada pemimpinnya, ada garis ideologinya, ada gerakannya. Ya, kalau yang ini yang bisa digerakkan melalui medsos. Misalnya kayak gitu. Wah, kipas orang, akhirnya datanglah mak-mak bawa bendera kayak gitu kan. Ya kita bukan ini menghargai aja setiap orang, tapi maksudnya dia disebut dengan orang yang emosi dengan situasi. Tapi ini bukan penanggung jawab dalam konteks makar tadi, bukan dong. Yang kalau udah bicara makar ini pasti ada yang tadi mafia-mafia yang kalah dengan Prabowo. Mereka tersiksa dengan adanya Prabowo. Mereka marah, mereka pasti ikut nunggangin gitu loh. Inilah cara berpikir kita. Ya kan karena Ini harus ada datanya loh Bang. Bukan, maksudnya Prabowo sudah mengatakan begitu. Cuman data itu hanya bisa kita cari apakah diserahkan kepada pemerintah ataukah DPR membentuk tim investigasi independen atau pemerintah yang membentuk tim investigasi independen. Kalau merujuk pada tuntutan 17+8 tadi dari gerakan influencer dan lain-lain yang merumuskan, kan dia minta pemerintah kepada Pak Prabowo agar membentuk tim investigasi pencari fakta ya, independen. Ya kita setuju, kita dorong aja itu. Nah itu dia, apakah kemudian Pak Presiden juga harus merespon tim independen ini untuk kemudian segera dijalankan Bang? Kita jauh saja jeda ya, sesaat lagi tetap bersama kami di One on One. Ya, Anda kembali di One on One pemirsa. Kita masih bertanya-tanya Bang sebenarnya begitu. Kalau kemarin-kemarin kita mau keluar rumah juga masih takut nih demo masih berlangsung tidak ya? Seperti apa? Bahkan suasananya cukup mencekam gitu pada saat di awal-awal itu ya. Tapi saat ini sering dengan beberapa waktu dan Anda sampaikan juga memang sudah ada beberapa respon dari pemerintah begitu ya dalam DPR maupun juga kemudian dari pemerintah Pak Prabowo. Namun kan masih ada beberapa tuntutan yang mungkin masih juga belum terpenuhi hingga deadline hari ini begitu ya. Dan kemarin kan juga DPR telah menyetop tunjangan rumah dan juga moratorium perjalanan dinas luar negeri. Menurut Anda ini masih akan berlanjut tidak? Ya masih lah. Ini menurut saya sih fasenya masih babak pertama ya. Ini bisa 3 babak, bisa 5 babak. Wow. Ya dong, karena kan ada yang meninggal. Biasanya kalau ada yang meninggal kan meninggalkan luka. 10 Iya orang kan? Bang, nggak Iya, main-main. itu nggak bisa. Saya kan demonstran dari mahasiswa. Ya kalau udah ada yang meninggal itu yang meninggal itu akan menjadi pengikat solidarity orang untuk berontak terus. Ya sampai ada betul-betul pendekatan yang luar biasa daripada pemerintah dalam hal ini bila perlu presiden ya, bukan hanya sekedar mengunjungi Afan, tapi yang lain-lain itu keluarga yang lain-lain yang meninggal itu harus betul-betul diundang lah gitu ya. Itu pemerintah harus betul-betul ya merasakan penderitaan mereka Ya, yang meninggal ini. Masyarakat juga khawatir setelah kemudian ada Afan Kurniawan begitu ya saudara kita dan juga kemudian bertambah menjadi beberapa nama hingga saat ini 10 itu hanya menjadi statistik belaka begitu Bang. Oh nggak bisa, itu saya pikir presiden harus merespon. Ya kemudian orang-orang presiden yang ada di sekitar presiden juga harus merespon. Nggak boleh macam-macam lagi, maksudnya sekarang mesti quick respon ya terhadap orang-orang tersebut yang meninggal, yang wafat. Polisi juga begitu, jangan represif. Ini jangan kembali ke era pola pikirnya di era Jokowi, di mana polisi itu memang dikasih peranan sama presiden waktu itu Jokowi sebagai pelindas demokrasi. Oh. Ya, waktu saya ditangkap apa segala saya kan marah, saya dipenjara karena undang-undang nomor 1 tahun 1946 dan undang-undang itu pasal 15, 14 udah dibatalkan sama Mahkamah Konstitusi. Jadi kan hukum saya itu pakai apa? Hukum jumhur pakai apa? Hukum teman-teman saya pakai apa? Seperti itu hanya karena dituduh makar. Jadi nggak boleh, itu jangan represif terhadap gerakan-gerakan mahasiswa dan LSM itu. Meskipun ada himbauan tindak tegas. Nah itu makanya disalahkan persepsi karena waktu tanggal 31
ya berawal dari tanggal 31 malam, itu Pak Presiden tindak tegas. Iya. Ya tindak tegas itu maksudnya ke arah yang berikutnya. Anarkistis. Ya kan anarkis. Yang tidak anarkisnya itu, yang mahasiswa demo, bawa bom molotov dan lain-lain. Apa sih bom molotov? Ya kan emang bom molotov mematikan orang? Kan tidak mematikan orang. Kan namanya aja seolah-olah bom. Tapi kan cuma isi minyak tanah kan seperti itu. Itu kan orang-orangnya dipanggil aja. Kamu jangan pakai bom molotov lagi ya. Di luar yang dia kenal, kan selama ini kan mereka melakukan pembinaan dong. Itu baru diincar, siapa ini yang nunggangin malam-malam ini, menjarah-jarah rumah Sri Mulyani, rumah si DPR, itu kan masa nggak ketahuan. Itu dia Bang, bukannya sebenarnya mudah ini dilacak kan Ya Bang? mudah dong. Makanya kalau mereka nggak dapat, dari tahun 2020 ketika kasus saya di penjara sama teman-teman dituduh makar, pembakarannya sama dan lain-lain, itu kan nggak ada terbongkar sampai sekarang. Menurut saya Presiden harus minta ke Kapolri, siapa bertanggung jawab di 2020, yang ngebakar-bakar itu. Maka itu polanya sama. Kan saya lihat kemarin tuh di video di YouTube itu kok sama nih modelnya orangnya. Pura-pura langsung ke halte, ngebakar halte apa segala. Ini kan berarti pola sama. Presiden pasti bisa nangkap itu orang. Nggak mungkin enggak, dia punya Dan ini kekuasaan. terorganisir ya memang? Terorganisir dong. By design? Loh bagaimana rumah Sri Mulyani saya nggak tahu ada di Bintaro. Saya kan pernah dimasakin nasi goreng, mie goreng sama Sri Mulyani. Karena saya kenal sama keluarga dia semua. Tapi Anda nggak tahu rumahnya ternyata di situ? Nggak tahu rumah dia ada di Bintaro kan. Yang tahu rumah itu kan berarti mengorganisasikan. Malam-malam lagi tengah malam 2 kali. Ya kan rumah DPR lainnya. Eko, rumah, ya. Ya termasuk rumah Pak Dasko, rumah Pak Bu Puan Maharani kan udah ini semua dipetakan oleh mereka. Nah kenapa dulu membakar Alfamart, membakar ini ada rasisme, sekarang nggak ada rasisme, sekarang ini betul-betul vertikal kepada menteri-menteri DPR, itu kan perlu ada penelitian, jadi nggak boleh main-main. Nah itu satu, ada kematian membuat orang tetap ada emosi dan marah, ya. Jadi quick responnya itu jangan represif, tapi adalah persuasif kepada aktivis-aktivis. Nah yang kedua, ya kita harus mensatukan kekuatan rakyat dengan presiden. Ya, kekuatan itu satu, kalau kita mau hantam nih mafia-mafia, kan presiden bilang, demi Allah, saya akan lawan, tidak saya mundur sedikit pun melawan mafia-mafia ini. Ya, memang Bapak ngomong melawan mafia itu gampang. Ya, emang aparat itu nggak setengahnya itu sekolah pakai uang mafia. Iya dong, orang mau naik pangkat, mau ini, mau itu, kan semua kan udah tahu orang ada jejaringnya. Harus ada data, Ya kan Bang. makanya dulu jejaringnya Sambo, ketangkap, ya kan jejaringnya si Teddy, bandar narkoba tuh, jenderal tuh, ya kan. Masa kita lupa sama kasus-kasus Sambo, Teddy, dan lain-lain kan banyak kan. Mereka menguasai. Artinya? Hah? Artinya maksudnya itu, kalau mau ngadepin mafia-mafia ini, presiden sama kekuatan rakyat harus bersatu. Tidak boleh menara gading. Nah persoalan presiden ini kan sering dibuat menara gading. Dia dengan kelompok kecilnya, seolah-olah udah jadi penguasa republik, rakyat ini maksudnya diwakili oleh ormas, oleh kelompok ini, kelompok itu yang sekian lama punya ideologi berjuang. Kan baru sekali misalkan kemarin diundang ke istana 16 ormas Islam. Udah setahun berkuasa baru undang sekali. Nah emang Islam itu bukannya temannya bapaknya Prabowo dulu waktu sama-sama Masumi sama PSI, kan teman dia. Ya kan selama dia berjuang teman dia itu. Belum lagi kelompok nasionalis lainnya Megawati. Kan baru kemarin Megawati diundang di istana bareng-bareng kan. Ini kan udah terlambat, jangan dibuat itu kacau balau, ya kan. Nah, habis itu Prabowo membersihkan Benalu. Ya, Benalu tuh gini, misalkan ada satu tokoh kemarin di istana tanggal 16, saya diceritakan oleh Jumhur, ya, oleh satu lagi orang yang ikut di situ, ya. Dia bilang, "Gan, kita ngelihat waktu itu pas ada orang memberikan respon di istana malam-malam, Senin malam kalau nggak salah, terus presiden bilang, loh kamu di sini ngapain? Kamu kan nggak saya undang." Masa istana bisa kebobolan? Makanya kan kebobolan dong. Kemudian presiden melihat ke wajah seorang menteri itu bilang, ampun Pak, mohon maaf, salah. Nah itu kan harusnya dievaluasi. Bagaimana presiden ya dalam keadaan galau genting ini mengundang orang yang dia kedatangan orang yang dia tidak undang. Kan ini perlu diinvestigasi. Jangan-jangan ini ada orang di sekitar Prabowo yang terlink dengan orang yang tidak diundang oleh presiden tadi yang jadi tokoh juga. Anda kan. mau bilang sebenarnya orang-orang di sekitar Pak Prabowo nggak solid gitu, tidak satu suara dengan Pak Prabowo? Bukan, maksudnya belum konvergen gitu loh. Itu banyak kasus. Ya belum konvergen, misalkan kasus LPG 3 kg Bahlil tidak konvergen, kasus 4 pulau tidak konvergen. Nggak konvergen serius loh. Harusnya kan
dalam mengambil keputusan pemindahan 4 pulau, itu kan seorang menteri misalkan dia itu kan kalau di era yang benar, yang konvergensi, itu minimal orang di sekitar presiden, beberapa menteri, Mensesnek atau menteri lainnya itu udah tahu bahwa Kemendagri itu ada memindahkan 4 pulau. Nah ini banyak aturan yang harus dirubah di sekitar istana itu. Jadi sekretariat negara, kalau di zaman Soeharto misalkan, ada Sudarmono, ada si Murdiono, itu rapi, itu seknek itu jantungnya presiden. Belum lagi jubir yang kacau balau. Jubirnya kan sekarang, coba bandingin jubir di Amerika, Donald Trump. Donald Trump itu kan, saya nggak bilang mirip Pak Presiden ya, karena banyak ngomong juga nih Donald Trump kan. Donald Trump kalau salah ngomong, sedikit ya, langsung jubirnya masuk besoknya atau ininya langsung konferensi pers bahwa maksud dari POTUS, maksud dari presiden adalah ini. Kalau sekarang Anda melihatnya bagaimana? Nggak ada kan tadi pertanyaan Maria kan tadi apa tadi? Yang mana bukti mafia makar dan terorisme? Itu kan harus ada penjelasan. Karena terorisme itu kan dianggap selama ini kelompok Islam, garis keras. Masa ada umat Islam semua sayang sama Prabowo kok sekarang? Nggak ada. Jenderal ini dari semua yang sakit hati dulu sama Jokowi, ya itu cuma satu aja yang pensiunan ya maksudnya. Yang sama Prabowo ini ya 60% nggak suka, 40% biasa. Itu namanya Sunarko. Ya kalau Gatot Nurmantio, ya kemudian Yayat, kemudian siapa, yang lain-lain semua jenderal yang dulu yang di garis keras di zaman Jokowi, itu semua cinta Prabowo. Artinya Anda mau bilang bahwa ini pembisiknya pembisiknya Prabowo ini yang salah begitu? Iya pasti ada yang masih harus ditertibkan. Siapa saja sih Bang sebenarnya pembisik-pembisik Pak Prabowo? Saya nggak tahu ya, tapi yang jelas itu kalau menurut sebuah majalah nasional yang kredibel yang melakukan investigasi kan ada 4 orang di situ, ya kan ada Dasko, ada Sapri, ya kan ada Hasim, ada Teddy. Ini kan yang menurut mereka. Tapi tentu di luar itu kan pasti ada kayak anaknya sendiri, ada Maher Al-Gadri teman dia apa segala. Nah dari sini ya kita lihat 2 tentara, 2 kalau 4 tadi menurut majalah yang paling melakukan investigasi ya terhadap istana itu, yang 2 ini kan tentara, 2-nya PSI. PSI itu Asim PSI. Dasko ini kakeknya itu kan tokoh PSI. PSI bukan PSI yang sekarang, yang dulu Partai Sosialis Indonesia, kakeknya si Dasko inilah yang bawa kabur Prabowo, bapaknya Prabowo kabur ke Malaysia kan dulu. Peran mereka ini bagaimana? Nah itu ideologis kan, berarti kan. Nah yang satu kan tentaranya tentara lama, tahun 74 udah ikut Prabowo. Satu lagi Teddy, saya nggak bisa tahu Teddy ini siapa, misalnya gitu. Nah dari mana masuknya orang kayak tadi yang ditanya Prabowo, Anda masuk kemari, kok bisa masuk sini istana? Kan Anda nggak saya undang. Ini diperiksa aja. Atau misalkan tadi dikembangkan ke Maher Al-Gadri, ya kan? Atau siapa lagi yang teman-teman dia yang mungkin dulu grup Mawar atau siapa. Ini disterilkan dong. Kalau Pak Presiden nggak mau ngundang tokoh itu yang dia sebut di hari Senin itu, kenapa bisa jebol? Nah, itu problem. Saya nggak tahu siapa. Banyak yang hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan fakta. Publik pun juga menilai terkadang pernyataan Pak Presiden Prabowo dirasa oleh para aksi tuntutan, para aksi massa ini tidak sesuai dengan yang dirasakan rakyat di bawah. Ya itu makanya kan kalau itu kan berarti kan ada artikulasi yang perlu dijelaskan kepada masyarakat. Ya enggak? Yang kedua seberapa ada PCO Bang, kita punya PCO loh saat ini. Iya makanya itu kan yang gagal kemarin kan, gagal masih dipertahankan kan kita bingung. Kan udah jelas Prabowo memberhentikan waktu itu karena dia mengatakan istana mendukung Bahlil ya Menteri SDM Menteri Bahlil untuk melakukan pemberhentian agen-agen LPG di tingkat masyarakat. Hancur semua, ada yang meninggal kan satu kan? Itu meninggal loh, harus dicatat. Istana mendukung Bahlil, kata PCO ini kan, Hasan Nasbi. Ya enggak? Terus dia diberhentikan presiden sementara. Terus bagaimana tiba-tiba dia ikut lagi sama presiden ke satu kunjungan kerja. Ini kan ada yang enggak steril. Nah, mungkin itu kalau begini terus, orang jadi bingung sebenarnya presiden ini bagaimana mencari seorang komunikator yang bisa dipercaya kan itu kan. Ini kan sekarang siapa sih jubir Prabowo sebenarnya? Nah, makanya presiden udah kebanyakan kerja menurut saya. Tapi dari sisi komunikasi belum dari sisi lainnya. Sisi komunikasi itu gagal menjelaskan kerjanya apa. MBG berhasil nggak? Berapa persen rakyat yang kena sentuhan MBG sehingga stuntingnya ini? Berapa banyak orang yang akan bekerja di Koperasi Desa Merah Putih? Berapa banyak UMKM yang terlindungi, berapa banyak orang petani yang naik nilai tukar petaninya. Masuk juga menjawab berbagai tuntutan masa dan buru-buru bagaimana setelah dia naikkan 6,5%. Ini nggak ada yang jelaskan.
sehingga orang tetap menganggap Prabowo nggak kerja gitu loh. Ini problem. Itu menurut Anda problem, tapi kita ingin melihat ke depan Bang, bagaimana kalau Anda sampaikan tadi, ini masih ada jilid-jilid lainnya, jilid 1, 2, 3, 4, 5. Kita harus seperti apa Bang ke depan? Apa yang kemudian harus dilakukan pemerintah, termasuk juga rakyat saat ini dalam menyuarakan aspirasi yang dilindungi oleh undang-undang agar tidak kemudian bergeser kepada tindakan-tindakan yang di luar nalar. Saat lagi kami akan bahas untuk ada di One on One. Ya, Anda masih bersama kami di One on One, pemirsa masih bersama saya juga saat ini ada Bang Syahgada Nainggolan. Bang, sebagai aktivis tahun 80-an kita tahu betul kiprah Anda bahkan sempat merasakan jeruji besi beberapa kali gitu ya. Kita ingin tahu Bang, ingin mendengar perspektif Anda, bahkan juga masukan Anda mungkin untuk negeri ini. Bagaimana agar aksi-aksi seperti kemarin yang tentu membuat jangan sampai rakyat justru malah dibentur-benturkan begitu ya. Dan membuat kita semua sedih melihatnya, agar tidak terjadi lagi Bang. Kalau Anda melihat hasil aksi massa yang kemudian bergeser kepada anarkistis beberapa hari lalu, evaluasi Anda apa? Ya, pertama bagaimana kita mengakui bahwa kesenjangan sosial ini dan kesenjangan antara rakyat dan elit ini harus betul-betul bisa dijembatani. Ya, dijembatani itu bisa dua, satu secara simbolik ya agar orang-orang nggak kebanyakan flexing lagi. Ya, orang-orang kaya sekarang ini kan harus tahu dengan adanya dunia maya itu kalau istrinya atau suaminya dari pejabat itu terlalu banyak flexing di medsos ya kan, pakaiannya beli ini beli itu kan orang langsung asosiasinya bukan soal korupsi tapi dia dendam sosial kan, itu pasti ada, itu kan gejala permanen sensitif. Nah itu yang harus cepat direspon, quick respon ya. Misalkan pejabat-pejabat nggak usah lagi pakai nguing-nguing kebanyakan. Ini kan sekarang kalau kita ke Bogor aja kan nguing-nguingnya kebanyakan. Jangan lagi besok pakai nguing-nguing itu pejabat-pejabat. Udahlah, kalau memang betul-betul dia memang eselon tinggi dan dia harus kerja cepat, kasih nguing-nguing. Tapi kalau cuman lu nggak ada kerjaan cuman pakai nguing-nguing kan meresahkan. Bagaimana menjaga beras? Rakyat harus tetap bisa makan. Kalau nggak ada protes sosial, beras nggak ada, itu bisa ada revolusi. Urusan perut soalnya nih. Urusan perut. Nah, kemudian menghargai demokrasi tetap. Ya Presiden kan udah menjamin bahwa aspirasi demokrasi itu tetap pemerintah akan fokus membiarkan. Jangan ada penyerbuan kampus seperti kemarin di Unisba dan lain-lainnya seperti itu. Masih suarakan dengan lantang nggak apa-apa kan? Apanya? Suarakan aspirasi nggak ada dengan masalah, lantang. karena dalam teori demokrasi itu kita butuh civil society. Ketika semua partai bersatu di dalam negara, dia butuh civil society. Rakyat itu yang mengontrol. Kita harus minta profesor-profesor di kampus-kampus, mahasiswa-mahasiswa untuk menyuarakan kebenaran supaya kita itu dengar kebenaran itu apa. Itu yang pertama. Asal dikontrol ya. Asal agar tidak dikontrol. Yang kemudian kedua, ada presiden nggak boleh lagi dia berpikir tentang elektoral dimenangkan oleh partai. Tapi kemarin udah bagus karena pas presiden melihat partai-partai melakukan self correction, memecat orang-orang yang di DPR itu, bahkan kan sekjen DPR itu yang di PAN itu, Eko Patrio itu Ya, kan, sekjen itu kan PAN. bagus dong Zulkifli Hasan memecat sendiri sekjennya dia yang ada di partai, misalnya kayak gitu. Nah presiden sendiri ya melakukan yang sama, presiden itu asal tahu Nadiem ini, ya Nadiem ini kan ponakan dari teman dia. Ya, Mahir Al-Ghadri punya ponakan namanya Nadiem, itu adalah teman sejatinya Prabowo. Nadiem juga ponakan dari si Jaki Makarim. Teman juga. Teman Jenderal Jaki Makarim, teman perjuangan Prabowo dari dulu. Tapi ketika dia tersandra dengan kasus korupsi laptop, Prabowo nggak mau bela. Termasuk Noel, Prabowo nggak mau bela gitu loh. Nah ini kan orang bagus sekali. Nah ini rakyat juga harus mencari jembatan komunikasinya. Antara visi ideologis, presiden ini punya ideologi anti korupsi, itu yang paling penting di Indonesia, harus bersatu sama rakyatnya. Ini yang sekarang belum terjadi karena elemen di sekitar Prabowo ini harus juga dicuci otak supaya mereka itu sama anti korupsinya dengan presiden, sama ruhnya, semangatnya. Jadi presiden kan 3 yang dia mau jaga. 1, dia itu kesejahteraan rakyat, dia extend dari welfare state menjadi common prosperity model Mao Zedong dulu dengan makan gratis. Ini kan luar biasa. Ya kan? Yang kedua itu dia pengen anti korupsinya maksimum 100%. Saya nilai 100% Prabowo. Ini musuhnya banyak sekali. Ini musuhnya yang ini adalah orang-orang neolib yang pertama tadi, yang dianggap menghambur-hamburkan uang dengan proyek mercusuar. Yang ini adalah antinya adalah koruptor-koruptor yang selama era Jokowi khususnya ya
tapi sebenarnya udah lebih lama juga. Ini mereka menguasai semua tambang ilegal, sawit ilegal dan lain-lain. Diambil semua sama Prabowo, dirampas. Sebelum orang bicara undang-undang perampasan aset, Prabowo nggak nunggu itu. Langsung dirampas, dimasukkan ke Jadi Agrinas. milik negara. Nah, hebatnya Prabowo itu dalam konteks ini, dia tidak kantongin. Kalau yang lalu-lalu, dia biasa nitip saham, keluarganya nitip saham di perusahaan-perusahaan. Ini nggak ada. Jadi 1.000 triliun kasus Pertamina Reja Halid yang nggak pernah tersentuh di zaman dulu, ketika zaman Prabowo tersangka, nggak ada juga. Saya lihat kroni Prabowo tuh minta saham di impor minyak. Jadi Prabowo ini orang benar sampai saat ini ya, karena sampai saat ini aja. Artinya orang-orang di sekitarnya, yang Bang. ketiga kan soal demokrasi tadi. Nah, inilah yang harus dijelaskan kalau orang-orang di sekitarnya ini tidak kuat dan gampang misalkan nanti ada penetrasi oligarki ya dengan segala cara itu melemahkan. Yang kedua Harus resapel nggak? pastinya harus resapel dong. Pastinya. Harus resapel. Resapel ini pentingnya untuk menambah energi baru. Karena Prabowo ini udah tahu bahwa rakyat marah. Rakyat marah dia kelamaan menunggu. Yang original tadi ya, yang bukan ditunggangin. Ini harus diladenin. Bagaimana Koperasi Desa Merah Putih bisa menciptakan 1 juta lapangan kerja. Kalau menterinya itu kemungkinan akan jadi tersangka. Karena udah disebut di pengadilan, udah di ini, misalnya kayak gitu, misalkan, ya kan, menteri-menteri lain yang tidak punya kapasitas, ngapain presiden punya mimpi besar yang dia tuliskan dalam cita-cita di buku dia, Indonesia Paradok dan Solusinya, iya mesin engine-nya kecil, enggak dong, ganti. Anda menanti reshuffle? Reshuffle kabinet dan satu tadi jubirnya harus bagus, karena tanpa jubir zaman sekarang, ya komunikasi itu enggak dipahami oleh kampus-kampus dan mahasiswa-mahasiswa itu. Oke, perspektif dari Bang Syahik dan Nainggolan ini kemudian malam hari ini semoga mungkin bisa membawa sedikit titik cerah bagi negeri ini, Amin. Bang. Dan juga demokrasi kita bisa berjalan dengan marwahnya yang sejati. Terima kasih banyak sudah hadir di One on One malam hari ini, Bang Syahik dan Nainggolan. Saya Maria Segaf pamit. Kita coba lagi minggu depan di One on One. Sampai jumpa.